Shalom, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu program pelayanan, yaitu program Ezra Bible Lecture. Dan kali ini saya akan menyampaikan mengenai manusia kepunyaan Allah. Sebab dalam pembacaan Alkitab secara menyeluruh, kita seringkali menjumpai tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Alkitab begitu banyak memperkenalkan orang-orang kepada kita, dan di antara orang-orang tersebut ada orang-orang yang patut diteladani, namun juga tidak sedikit orang yang tidak dapat diteladani dalam cara kehidupannya. Tuhan menceritakan kehidupan orang-orang ini karena Tuhan ingin supaya kita yang membacanya dapat menilainya secara objektif, sehingga kita dapat mengambil keputusan untuk menjauhkan segala kejahatan dan memilih kebaikan. Tentunya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang meneladani kebaikan orang lain, dan juga Tuhan senang jika kita menyadari suatu hal melalui kejahatan orang lain. Maka dengan itu Tuhan memperkenalkan kehidupan banyak orang kepada kita melalui pembacaan Alkitab. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan manusia kepunyaan Allah yang bernama Adam. Adam manusia pertama dalam perjanjian lama. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah, dan kita tentunya tidak dapat mengetahui banyak hal tentang kehidupan Adam. Namun ia diciptakan Tuhan Allah sendiri, dan ia adalah orang yang tidak memiliki ibu. Adam tidak memiliki masa kanak-kanak. Dia sangat berbeda dengan kita dalam banyak hal. Tertulis bahwa ia dibentuk dengan debu tanah, dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga ia menjadi makhluk hidup. Ketika kita membaca kisah bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dari tanah, maka kita berpikir seolah-olah Tuhan Allah bermain dengan tanah. Tetapi sebenarnya sekarang manusia juga hidup dengan makanan dari tanah. Maka bisa dikatakan bahwa manusia sekarang juga dibentuk dengan tanah. Tuhan Allah menciptakan bagian jasmani manusia lebih dahulu. Kemudian ia menghembuskan napas hidup yang menjadi nyawa di dalamnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Ketika manusia mati, susunannya terbalik. Jiwa yang menjadi napas hidup lebih dahulu dipanggil, kemudian tubuh yang dibentuk dari tanah kembali kepada tanah. Kelemahan Adam adalah bahwa ia tidak memiliki pengalaman dan belum ada buku sejarah pada waktu itu. Permulaan tanpa sejarah dan pengalaman selalu tentunya membuat tidak stabil. Maka kita hidup dengan pengalaman sejarah dan pengetahuan. Hal itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi, yang tentunya ini membuat taman itu menjadi sangat baik, ya, menarik, dan semua pohon yang ada itu dapat dimakan buahnya. Namun ada pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini kita dapat bisa membacanya kalau kita membaca Alkitab dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kita bertanya kepada banyak orang, pohon apakah yang ada di tengah taman Eden itu? Mereka selalu menjawab, ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tetapi jika kita membaca Alkitab dengan teliti, maka ada pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Jadi jelas pohon kehidupan muncul lebih dahulu. Mengapa setiap orang tidak melihat pohon kehidupan, tetapi hanya melihat pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia bahwa semua buah dalam taman itu boleh dimakan dengan bebas. Tetapi untuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah makan buahnya. Bahkan sentuh pun pohon itu jangan. Tuhan Allah itu mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ketika Adam mendengar perkataan ini, mungkin dia kurang paham semuanya. Apa artinya pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati? Kematian itu apa? Pertanyaan seperti ini sampai sekarang belum dapat dipahami semua. Adam belum pernah mengalami kematian. Pada saat seperti itu, yang dapat dilakukan oleh Adam adalah bertanya kepada Tuhan Allah. Dia bisa bertanya kematian itu bagaimana, setelah mati itu apa yang terjadi, dan lain sebagainya. Adam tidak mengetahuinya, tetapi ia juga tidak bertanya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah menciptakan Adam dan menciptakan Hawa istrinya yang menjadi penolong dari tulang rusuk Adam. Demikian Adam dan Hawa saling merindukan dan berusaha mendekat dan saling tertarik. Sejak itu Adam dan Hawa diciptakan dengan keindahan masing-masing. Ketika Tuhan Allah memperkenalkan Hawa kepada Adam, Adam langsung mengatakan, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Maka Hawa sendiri tidak tahu hal itu, tapi sepertinya Adam memberitahukannya kepada Hawa istrinya. Namun Adam maupun Hawa tidak menganggap hal itu sesuatu yang serius. Ada alasan mengapa Adam dan Hawa digoda oleh iblis. Yang pertama, Adam dan Hawa tidak memiliki pengalaman, tidak tahu apa itu kematian, karena belum ada sejarah manusia dan belum pernah ada kasus yang sama. Kedua, mereka tidak tahu sama sekali ular itu siapa. Kebanyakan orang-orang masa kini juga tidak tahu apakah itu ular di dalam kitab Kejadian itu setan atau tidak. Maka mereka tetap hidup dalam tipuan. Dan jika kita menafsirkan ular di Kejadian sebagai setan, ada orang yang menganggap penafsiran yang terlalu berlebihan. Ada orang yang menganggap cerita seperti ini sebagai mitos, bukanlah sebuah fakta sejarah atau peristiwa supranatural. Tetapi masalah ini adalah inti dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Karena semua masalah manusia itu berangkat dari masalah ini pada dasarnya. Ada alasan mengapa penulis Alkitab mengibaratkan ular sebagai setan. Setan itu menggunakan ular atau naga sebagai simbolnya sendiri. Dan kita dapat menyaksikan banyak contoh seperti hal ini di atas dunia ini. Walaupun tidak ada naga secara biologis, tetapi budaya naga telah menyebar luas ke seluruh dunia. Jika kita melihat gambar naga dengan teliti, kepalanya berbentuk babi, memiliki tanduk rusa, berkaki ayam, berbadan ular. Dia berbentuk aneh dengan banyak ciri dari hewan-hewan pada lainnya. Makhluk seperti ini tidak ada di bumi, tetapi bentuk ini yang sebenarnya menunjukkan bahwa dia adalah setan. Tuhan tidak kelihatan, namun gambar Tuhan dapat dilihat. Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Sebaliknya setan juga membuat gambarnya sendiri yang aneh. Manusia adalah gambar teladan Tuhan Allah. Naga itu adalah gambar setan. Jika manusia menyembah naga, hal itu sama dengan gambar Tuhan Allah menyembah gambar setan.
Jika kita mengerti hal ini, kita akan mengerti juga apa itu menyembah berhala. Mengapa Tuhan melarang itu? Setan adalah keberadaan yang harus kita lawan. Jika manusia menyembahnya, hal itu sama dengan mencemarkan Tuhan Allah. Setan sangat menikmati ketika disembah oleh manusia. Bahkan setan juga pernah menggoda Tuhan Yesus supaya sujud menyembahnya. Apabila kita tidak mengetahui pokok-pokok ini dari kitab Kejadian dan tidak membaca Alkitab, kita akan melewati banyak hal. Ada juga yang bertanya ketika membaca Alkitab, bagaimana ular dan perempuan dapat berkomunikasi? Kita bisa membaca beberapa kali dalam Perjanjian Lama. Tuhan Allah pernah mengatakan dalam penglihatan waktu malam. Kita tidak tahu Hawa mendengar suara ular pada waktu biasa atau dalam penglihatan. Tetapi hal yang penting adalah Hawa yang mendengar perkataan ular tertarik kepada rasa ingin tahu dan kepada ketamakan, akhirnya memakan buah itu. Jika kita di posisi Hawa, mungkin hasilnya akan sama. Karena Hawa atau siapapun terletak dalam keadaan yang mudah tergoda. Tuhan Allah mengatakan, janganlah kau memakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ular berkata kepada Hawa, makanlah, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik, tahu apa yang jahat. Saat-saat seperti itu siapapun dapat tergoda, salah satunya pasti berbohong. Tetapi perkataan Tuhan Allah tidak enak didengar. Perkataan setan kedengarannya ramah. Janganlah engkau makan. Kedengarannya itu negatif dan kurang enak karena dilarang untuk memakan. Tetapi setan berkata, makanlah, pada waktu kami memakannya. Nah, kekacauan Hawa dimulai dari sini. Kemudian ia menengok buah yang dilarang itu dengan teliti, dan buah itu sangat baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, sangkanya akan menjadi seperti Allah. Hawa menyangka Tuhan Allah atau ular, salah satunya pasti berbohong. Walaupun ditipu, selagi sempat makan, ya makan sajalah. Ia mengambil buahnya dan lalu memakannya. Jikalau dengan akibat itu perempuan telah mati sesungguhnya, dan sejarah manusia pasti lain dari yang sekarang. Masalahnya, meskipun memakan buah itu, perempuan itu tidak mati. Pada saat itu Hawa menjadi percaya perkataan ular, bukan kepada Tuhan Allah. Karena itu dia memberikan kepada suaminya untuk dimakan. Kita tidak tahu Adam bergumul bagaimana antara Tuhan Allah yang mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, dan Hawa yang telah memakannya namun tidak mati. Tetapi perempuan itu memakan buah itu dengan berani dan tidak mati, malahan memberikan buah itu kepada suaminya, maka ia pun memakannya. Masalahnya tidak selesai di sini. Adam yang memakannya juga tidak mati. Tertulis, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jika pihak yang ketiga melihat hal itu, ia pasti merasa hal itu tidak benar. Namun orang yang telah di dalamnya dan telah mencondong ke situ tidak akan menyadari keadaan itu sekarang juga sama. Demikianlah manusia memulai hidupnya dengan percaya perkataan ular, bukan perkataan Tuhan Allah. Kemudian Tuhan Allah sangat sulit membuat manusia mengerti kebenarannya. Manusia akan percaya kepada Tuhan Allah atau tidak, masalahnya itu adalah masalah yang mendasar dan esensial yang dimulai dari Taman Eden. Ketika mengetahui hal itu, kita dapat percaya yang benar dan ilmu teologi dapat dimulai. Setelah Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang, bukan manusia yang mencari Tuhan Allah, tetapi Tuhan Allah lah yang memanggil Adam dan mencarinya. Namun Adam dan Hawa tidak senang bertemu dengan Tuhan Allah. Mereka merasakan malu dan ketakutan. Perasaan malu dan ketakutan adalah kesadaran tentang dosa. Tuhan Allah menanyakan tanggung jawab kepada Adam. Adam menghindari tanggung jawabnya dan menyalahkan Hawa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara
pohon-pohonan dalam taman itu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Allah, kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat itu?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada manusia itu, "Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu semak duri dan rumput duri yang akan kau hasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau kuambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Ini dapat kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang 18. Jika kita membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat 19, ini adalah percakapan Tuhan Allah, Adam, Hawa, dan ular. Namun dalam percakapan ini yang paling terkejut adalah ular, karena dia menggoda manusia memakan buah yang dilarang supaya mereka mati, tetapi mereka tidak mati. Dan Tuhan Allah mengatakan akan ada keturunan dari perempuan. Setan tidak bisa mengerti, dan karena tidak ada pengalaman tentang itu. Apalagi setelah setan mendengar bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya, maka dia menghilang entah kemana tanpa pamit. Setelah itu bagaimana Adam dan Hawa menjadi percaya kepada Tuhan, kita tidak tahu. Tapi akhirnya mereka percaya Tuhan Allah. Kemudian mereka bersetubuh dan melahirkan anak laki-laki. Hawa mengatakan, "Aku telah mendapatkan anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Setelah itu setan yang menghilang mendekat diam-diam kepada Kain dan masuk ke dalamnya. Dari hari itu Kain berubah menjadi aneh, akhirnya membunuh Habel adiknya. "Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Itulah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab itulah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si ular dan yang membunuh adiknya. Sebab segala perbuatan yang jahat dan perbuatan adiknya benar. Tuhan Allah menyediakan cara yang sangat menakjubkan, yang tidak diketahui oleh setan, yaitu perempuan keluar dari laki-laki, bayi yang dilahirkan dari antara laki-laki dan perempuan. Cara ini sekarang telah menjadi umum, namun pada saat itu adalah cara yang baru bagi setan yang belum berpengalaman.
Setelah itu Adam memperanakan Set. Setelah memperanakan Set, dia masih hidup 800 tahun. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Pasti akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kesimpulannya, firman Tuhan Allah adalah yang benar. Perkataan ular kelihatannya benar dari awal. Namun jika sampai akhirnya tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang dapat kita pelajari dari manusia kepunyaan Allah yang bernama Adam, manusia pertama. Nantikan terus dalam program Ezra Bible Lecture dalam manusia kepunyaan Allah dengan tokoh yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita.